Sebelum kita lanjut ke modul berikutnya atau modul yang kedua, kita perlu menyiapkan terlebih dahulu lab environment yang akan kita gunakan untuk praktik nanti. Karena di materi-materi berikutnya kebanyakan itu memerlukan praktik supaya mudah diingat dan tentu supaya teman-teman mudah dalam memahaminya. Untuk labnya kita bisa menggunakan emulator seperti ifng, atau alternatif lain teman-teman bisa menggunakan GNS3. Namun saya pada saat ini akan menggunakan emulator ifng. Jadi yang akan saya demonstrasikan hanya cara menyiapkan labnya di ifng. Untuk emulator lain seperti GNS3 teman-teman bisa cari tutorialnya di Google, nanti juga saya kasih linknya. Oke, yang pertama teman-teman perlu siapkan adalah Junos OS image-nya. Di sini kita akan menggunakan Junos Olive 12.1. Mungkin ini sudah deprecated karena ini rilis tahun 2012, sementara sekarang 2020. Junos OS itu sudah versi 19 kalau nggak salah. Untuk link download image-nya teman-teman bisa klik link ini di Google Drive ini. Kalau teman-teman mau pakai GNS3 atau mau menginstal di VM-nya langsung, teman-teman bisa pakai yang versi OVA atau yang format OVA ini. Kalau mau mengikuti saya di ifng, download saja yang kicau 2 ini. Kalau sudah di download, jangan lupa di ekstrak. Kemudian nanti ada di dalam folder Junos Olive 12.1 itu ada file hda.kicau2. Itu nanti yang akan kita pakai. Sekarang kita coba buka ifng-nya, kita akses lewat VM-nya langsung atau lewat SSH. Ini saya masuk ke ifng-nya. Kita bikin folder mkdir opt unitlab add-ons /kemo /olive. Nah, ini untuk penamaan folder Olive-nya ini itu sebenarnya bebas. Yang penting prefix awalannya itu Olive strip. Misal di contoh yang di modul ini saya pakai versinya dan saya prakteknya misal pakai nama Olive Junos, Olive strip Junos. Yang wajib ada itu Olive strip ini. Nama yang di belakang itu bebas. Sekarang kalau kita masuk ke sini, harusnya sudah bisa dan masih kosong. Nah, kalau sudah, sekarang kita pindahkan image yang tadi kita download yang hda.kicau2 ke ifng kita. Bisa lewat FTP, bisa juga lewat SCP seperti ini, atau lewat SSH. Saya contohnya pakai SCP. Direktorinya itu yang tadi opt unitlab /add-on, kemudian /kemo /olive _junos, bukan underscore strip Junos. Ini yang kita copy adalah hda kicau 2. Kita tunggu. Nah, ini sudah selesai. Kita cek sekarang di direktori ifng-nya. Sekarang udah ada file dengan nama hda kicau 2. Nah, kalau sudah tinggal kita fix permission-nya dengan perintah yang nomor 4 ini, opt unitlab wrappers unl_wrapper strip a fix permission. Kalau sudah, sekarang kita tinggal buka ifng lewat webnya. Kemudian kita bikin lab baru. Ini saya sebelumnya udah pernah buat. Kemudian sekarang klik kanan tambah node. Kita cari yang namanya Olive. Nah, ini ada Juniper Olive. Kita pilih, kita setting RAM-nya
Di sini bisa kita kecilkan sampai 512 MB. CPU-nya saya pakai 2. Ini pakai versi kemunya versi 4. Lainnya biarkan default. Nah, seperti ini. Selain itu, untuk memenuhi topologi di lab 1 kita yang seperti ini topologinya, kita akan menggunakan satu buah Junos OS atau router nanti, dan satu buah virtual PC. Kalau di IFNG dan GNS3 kayaknya sudah ada virtual PC ini, atau juga bisa dua-duanya router, nggak masalah, karena kita nanti hanya menggunakan PC ini untuk uji koneksi, kemudian remote akses ke router ini. Ini saya contohnya pakai virtual PC. Kemudian kita hubungkan dengan Juniper OLED ini. Dan kita jalankan kedua-duanya. Oke. Sekarang kita coba buka. Nah, kalau seperti ini berarti sudah berhasil. Junos OLED kita sedang melakukan booting. Kita tunggu sampai selesai. Untuk teman-teman yang pakai GNS3, teman-teman bisa menggunakan link yang ini, yang bawah. Kemudian bisa juga tanpa emulator, jadi langsung install di virtual machine, baik itu menggunakan VMware, VirtualBox, ataupun virtual machine yang lain, virtual machine yang untuk desktop pastinya. Di sini contohnya yang menginstal di VirtualBox. Di sini untuk Linux, VirtualBox di Linux, caranya sama seperti install VM seperti biasa. Kita pakai file OVA, berarti kita import dulu. Kemudian yang berbeda itu ada di settingan serialnya. Ini teman-teman ikuti di sini. Jadi nanti supaya Junos OS kita bisa diakses lewat serial. Kemudian dari serial itu nanti akan diarahkan ke telnet. Itu pakai software tambahan. Kalau di Linux ini ada beberapa pilihan seperti socket, kemudian minicom juga bisa. Dan di sini ada beberapa alternatif lain. Dulu saya pernah mencoba yang pakai minicom dikombinasi dengan VMware. Jadi saya nggak pakai VirtualBox waktu itu. Untuk yang VMware intinya sama, kita bikin VM seperti biasa, import OVA-nya, dan setting serialnya seperti ini. Untuk yang pakai MacBook atau Windows, teman-teman bisa buka yang Mikrotik Sonen ini. Di sini ada tutorialnya untuk membuat VM OLED Junos ini. Caranya sama. Ini untuk yang di VMware seperti ini. Jadi di serial portnya, untuk serialnya pilih koneksinya pilih yang name pipe. Kemudian untuk software yang mengubah dari serial ke telnet itu pakai name pipe ini, TCP proxy. Ini untuk Windows dan macOS kalau nggak salah. Nah, ini yang untuk GNS3 dan VirtualBox. Intinya sama saja kayak tadi. Kalau VirtualBox-nya udah jadi, yang ini harusnya tinggal menambahkan ke GNS3 seperti biasa. Oke, kita coba lihat dulu. Jadi kalau sudah ada form login seperti ini, itu artinya device-nya udah selesai booting dan bisa kita gunakan untuk praktik lab.